Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Mahanani, NIM 221103030028 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tradisi sosial keagamaan seputar kematian dan hari raya. Tradisi sosial keagamaan adalah pola perilaku, kebiasaan, atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai, norma, hukum, dan aturan yang seringkali berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan. Konsep ini menggambarkan hubungan antara individu dan masyarakat dalam konteks keagamaan, yang sangat penting untuk menjaga harmoni dan perdamaian antara umat beragama dalam masyarakat yang beragam agama. Secara lebih spesifiknya, tradisi sosial keagamaan ini dapat diartikan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang diwujudkan dengan berdoa dan makan bersama pada saat upacara tradisi dilaksanakan. Tradisi ini juga berpegang teguh pada norma dan adat istiadat. Dalam konteks Indonesia, tradisi sosial keagamaan seringkali menempatkan perpaduan antara ajaran agama dengan adat istiadat setempat, yang mencerminkan keragaman budaya serta agama di negara ini. Tradisi sekitar kematian dan hari raya. Yang pertama di sini ada integrasi sosial dan keagamaan. Tradisi keagamaan seringkali terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat, seperti dalam perayaan hari besar agama, upacara adat, dan kegiatan komunal lainnya. Yang kedua, ada ritual dan upacara. Banyak tradisi keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk ritual dan upacara, seperti tahlilan, yasinan, dan selamatan, yang merupakan ekspresi dari keyakinan dan nilai-nilai spiritual masyarakat. Yang ketiga, ada Hari Raya Islam. Selamatan juga dilakukan dalam hubungannya dengan Hari Raya Islam, seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan Idul Adha. Ini merupakan bagian dari integrasi sosial dan keagamaan yang lebih luas, yang juga mencakup acara-acara seperti bersih desa. Yang keempat, ada tradisi Tabot. Di Bengkulu, ada tradisi Tabot atau Tabui yang dilakukan untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang gugur dalam peperangan Karbala. Di Indonesia sendiri, tradisi kematian sangat beragam dan kaya akan makna dan budaya. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menghormati dan melepas kepergian orang yang telah meninggal. Tradisi-tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan penghormatan terhadap kehidupan setelah kematian yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Setiap upacara memiliki filosofi dan makna yang mendalam, seringkali terkait dengan kepercayaan akan kehidupan setelah kematian. Yang pertama di sini ada tradisi kemenyan. Dilakukannya tradisi bakar kemenyan ini menurut masyarakat untuk meminta keselamatan dan permintaan untuk dijauhkan dari bencana. Membakar kemenyan merupakan tradisi yang sudah lama di Sulawesi Selatan. Membakar kemenyan sering dilakukan oleh masyarakat sebelum datangnya Islam untuk berdoa sebagai pengabul doa. Yang kedua di sini ada talqin. Talqin atau menuntun kalimat tahlil kepada seseorang yang sedang sakaratul maut adalah cara untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid. Sebab orang yang membaca la ilaha illallah dipercayai di penghujung hidupnya dipastikan akan masuk surga atau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Yang ketiga ada tahlil. Tahlil atau tahlilan adalah ritual atau upacara selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam kebanyakan di Indonesia untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal, yang biasanya dilakukan pada hari pertama kematian hingga hari ke-7 dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100, dan ke-1000. Acara tahlilan adalah berawal dari kebudayaan orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Jika ada orang yang wafat, akan diadakannya cara lek-lekan atau begadang hingga 7 hari lamanya untuk menghibur warga yang ditinggalkan. Kemudian setelah datangnya Islam yang dibawa oleh para wali-wali Allah
yang dikenal di tanah Jawa adalah Wali Songo, maka budaya lek-lekan dan haul 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari dikolaborasikan dengan bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah. Yang keempat, selamatan. Tradisi selamatan. Salah satu upacara adat Jawa ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah, yang memiliki arti selamat atau bahagia. Biasanya, selamatan dilakukan dengan cara mengundang beberapa tetangga untuk melakukan doa bersama dan diakhiri dengan makan bersama. Biasanya dilakukan selamatan ini untuk merayakan kelahiran, pernikahan, kematian, khitanan, dan yang terkait dengan peristiwa Islam. Yang kelima, ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki arti mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Para peziarah turut mendoakan orang yang sudah tiada dengan membaca tahlil, sholawat, atau surah-surah dalam Al-Quran. Ziarah kubur termasuk tradisi bercorak Islam yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pengaruh Hindu-Buddha. Umumnya, tradisi ziarah kubur ini dilakukan menjelang bulan Ramadan. Selain itu, masyarakat juga berziarah pada saat Idul Fitri. Sebelum memasuki bulan Ramadan, masyarakat biasanya akan mengadakan kegiatan tradisi nyadran. Nyadran ini biasanya dilakukan pada hari ke-10 bulan Rajab atau di awal bulan Sya'ban. Tradisi nyadran sama artinya dengan ziarah kubur. Para masyarakat yang melakukan tradisi nyadran ini akan datang ke makam-makam. Di sana mereka akan mendoakan, membersihkan, menaburkan bunga di makam. Yang keenam ada laburan. Laburan berarti kapur untuk memutihkan dinding rumah dan menjernihkan air, yang berarti manusia harus selalu menjaga kesucian lahir dan batin. Laburan biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan maksud untuk bersih-bersih membersihkan rumah atau mengecat rumah yang memiliki makna untuk pelaburan dosa-dosa agar menjadi suci kembali. Yang ketujuh ada halal bihalal. Salah satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri yakni halal bihalal. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Pada acara halal bihalal, tiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman. Halal bihalal juga dapat dimaknai dengan kekusutan, kekeruhan, atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Artinya, semua kesalahan melebur, hilang, dan kembali seperti sedia kala. Sekian, itulah beberapa penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.